Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam Gisa, salam Dukcapil bisa, salam sehat sahabat Dukcapil, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di Ngopi bareng Dukcapil. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita-cerita inovasi inspiratif dari dua kabupaten, ada Bangka dan Kolaka Utara. Jadi bagaimana pesona mengantar sampai ke desa, sampai ke rumah. Pagi ini kita ditemani oleh Pak Direktur Bina Aparatur Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Surya Koco. Wah, pagi-pagi sudah mandi bersih nih pakai peci. Oh iya, ini saya kalau acara Dukcapil harus kelihatan orang baik, jadi pakai peci. Ya. Oke. Semua orang baik, Pak. Oke, Pak Andi, bina aparatur artinya ini kan bagian yang kemudian membina aparatur yang akhirnya kemudian melahirkan teman-teman yang punya semangat melayani, membahagiakan masyarakat dan seterusnya. Inovasi-inovasi luar biasa dilakukan oleh teman-teman dari dinas-dinas. Ada yang ingin yang bisa diantarkan dari ngopi pagi kita ini? Baik, terima kasih Pak Surya Koco yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Dirjen Capil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, teman-teman yang berkesempatan bergabung pada acara Ngopi bareng Dukcapil pada Jumat 5 Maret 2021. Pada sesi ke-6 ini kami ditugaskan atau mendapat kehormatan dari Bapak Dirjen untuk dapat mengantarkan dua inovasi dari Sumatera, yaitu aplikasi Pesona Dukcapil dari Bangka atau Bangka Belitung yang merupakan inovasi go digital melalui online, dan juga inovasi dari Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara, di mana mereka melakukan inovasi dalam masa pandemi COVID ini, mengantarkan dokumen ke rumah, kemudian juga melakukan jemput bola ke titik-titik layanan di masyarakat yang cukup jauh dari pusat kota atau kantor Dinas Dukcapil. Tentu saja dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, Pak Surya Koco. Nanti Pak Adit, Pak Motar, dan Pak Bukhari akan menyampaikan. Yang perlu ditekankan di sini memang tidak hanya sekedar melaunching inovasi, tapi memaintain terus-menerus, dan masyarakat semakin berbahagia. Jadi ini merupakan tugas yang harus dijalankan secara berbahagia dan membahagiakan kepada masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar launching inovasi, tapi setelah itu kita cek kemudian masih menurun pelayanannya. Kami ingin terus meningkat. Kemudian juga harus selalu melihat kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal yang ada di Bangka maupun di Kolaka Utara ini kan berbeda, Pak. Jadi Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya lah yang tahu bagaimana membahagiakan masyarakat. Begitu, Pak Surya Koco. Oke, terima kasih. Pesan yang luar biasa. Jadi bagaimana produk atau launching produk itu yang menjadi lebih penting adalah bagaimana memaintain atau menjaga dan kemudian selalu melakukan update peningkatan pelayanan. Kira-kira seperti itu ya Pak Andi ya?
Siap, siap. Oke, kita akan menyapa dulu dari Bangka ini. Ada Pak Muhtar. Mas Muhtar mungkin biar lebih akrab nih. Mas Muhtar, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Bapak Suryo. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pesona, kebetulan kita juga sudah mendapatkan videonya tentang pesona ini. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita ikutin tayangan pesona dari Kabupaten Bangka. Dukcapil Bangka Go Digital. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA merupakan sebuah gerakan membangun ekosistem pemerintah yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat. Kabupaten Bangka, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA, kami kemas menjadi Gerakan Bangka Tertib Administrasi Kependudukan atau disingkat Gerbang Terindak. Salah satu di dalamnya adalah Pesona Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka juga telah menerapkan sistem pelayanan digital atau pelayanan secara online yang merupakan implementasi dari 14 langkah besar Dukcapil secara nasional. Pesona Dukcapil Bangka ini adalah rangkaian dari Gerbang Terindak atau Gerakan Bangka Sadar Administrasi Kependudukan. Pesona Dukcapil Bangka ini tujuan awalnya dibangun sebagai respon cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dapat tetap melayani masyarakat di masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan jaringan kerjasama yang telah ada pada inovasi layanan Dukcapil Kabupaten Bangka, yaitu Bank Muda, Bangka Muda Dapat Akta, yang telah lebih dulu hadir di rumah sakit, puskesmas, dan kecamatan. Manfaat pesona Dukcapil Bangka ini cukup terasa, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, yang dulunya penuh dengan kerumunan masyarakat, kini dapat dibilang sangat sepi. Walaupun secara fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat sepi, tetapi petugas pelayanan kami tetap bekerja melayani masyarakat melalui pesona Dukcapil Bangka. Untuk membantu masyarakat memanfaatkan pesona Dukcapil Bangka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka menyiapkan layanan Sapa Dukcapil Bangka, sehingga ada saluran komunikasi dua arah untuk membantu masyarakat secara langsung. Alhamdulillah, respon yang baik dan dukungan yang luar biasa dari stakeholder kecamatan, desa atau kelurahan, serta masyarakat Kabupaten Bangka, yang dibuktikan hingga saat ini layanan pesona Dukcapil Bangka yang baru dimulai dapat dimanfaatkan pada bulan April 2020 telah melayani lebih dari 21.000 permohonan layanan dan user terdaftar sejumlah 2.065 user. Tentunya pesona Dukcapil Bangka ini belumlah sempurna. Kami terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan pesona Dukcapil ini dengan harapan pelayanan yang diberikan melalui pesona Dukcapil Bangka ini semakin baik, semakin memudahkan, masyarakat senang, kami pun tenang. Dengan adanya aplikasi Pesona Dukcapil ini, kami dari operator di masa pandemi ini merasa aman dan tenang karena tidak perlu berhadapan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka akan terus berupaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik dengan perubahan-perubahan dalam pelayanan yang mudah, cepat, dan murah. Pelayanan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan pemenuhan atas hak administrasi penduduk berupa penerbitan dokumen kependudukan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. Salah satunya melalui sistem pelayanan secara online. Seperti inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka melalui Pesona Dukcapil atau pelayanan secara online Adminduk. Ini sangat pas dengan kondisi pandemi saat ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi yang dilakukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka saat ini telah bekerja sama dengan kecamatan dan desa sebagai pusat pelayanan publik yang berkualitas secara digital. Layanan Pesona Dukcapil Bangka
adalah suatu jawaban dari harapan kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pesona Dukcapil Bangka dapat menghadirkan layanan khususnya administrasi kependudukan yang cepat, mudah, murah, dan gratis. Dengan adanya Pesona Dukcapil Kabupaten Bangka, kami di desa sangat terbantu sekali. Terutama masyarakat yang ada di desa Bukit Layang khususnya. Karena hemat biaya, prosesnya cepat, efisiensi waktu, tidak mengganggu daripada aktivitas warga tersebut. Kami pemerintah desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dengan mensosialisasikan aplikasi Pesona Dukcapil, menyiapkan operator yang handal untuk membantu warga baik online maupun manual. Dalam pelayanan online Pesona Dukcapil, saya membantu masyarakat baik yang bisa menggunakan aplikasi maupun yang belum. Yang belum bisa menggunakan aplikasi seperti pembuatan akun, email, user pengguna aplikasi. Melalui pelayanan online yang inovatif dan membuka akses kepada masyarakat untuk semakin mudah mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dekat, tidak berjarak, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya pelayanan online Pesona Dukcapil, mengurangi biaya masyarakat seperti biaya transportasi, waktu penyelesaian lama, terhindar dari praktek calo dan pungli. Ya, kalau dibandingkan dengan dulu manual ya sebelum pandemi, kalau untuk online ini menurut saya lebih gampang kalau untuk saya online ya. Saya dari kalangan anak muda sangat terbantu dalam pembuatan dokumen kependudukan dengan adanya aplikasi Pesona Dukcapil ini. Dulu jauh nak ke Kejapil ke anu muat kakak bagalian semenjak ada aplikasi Pesona Dukcapil ni kami baca buat anu manope rumah dek payah-payah ko ninggal gawi ko pe kebun mak kasih Dukcapil kalau nak lah. Harapannya dengan adanya Pesona Dukcapil, masyarakat semakin sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dengan Pesona, kami siap melayani Anda. Dukcapil bisa, yes! Oke, Dukcapil bisa, yes. Luar biasa. Ini sangat luar biasa ini. Pak Muhtar, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan di video tadi? Mungkin tantangan apa sih sebenarnya yang paling berat ketika membawa kepada ide-ide atau terobosan-terobosan baru? Silakan. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Ya, saya ucapkan selamat pagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Dukcapil seluruh Indonesia, Pak Direktur, Pak Suryo Koco, dan rekan semua. Ya, perlu kami sampaikan untuk inovasi Pesona Dukcapil ini memang ini adalah wujud dari tekad kami bagaimana melayani masyarakat yang lebih cepat dan membahagiakan seperti itu. Nah, di masa pandemi ya, di masa pandemi COVID-19 ini, maka kami harus berupaya bagaimana caranya pelayanan kami itu tidak bertatap muka langsung kepada masyarakat seperti itu. Kita berjaga-jaga juga antara petugas yang di depan dengan warga seperti itu. Jadi kami berupaya menciptakan inovasi apa yang pas untuk masa pandemi ini seperti itu. Maka tercetuslah idenya ini Pesona Dukcapil Pak Suryo. Jadi seperti itu. Nah, aplikasi ini memang sangat sederhana karena setiap warga itu pasti memiliki HP Android. Nah, dari situlah nanti masyarakat mengajukan untuk penerbitan dokumen kependudukannya cukup mendaftar melalui HP Android masing-masing seperti itu. Seperti pencetakan KTP, KK, penerbitan akte kelahiran, akte kematian, perkawinan dan sebagainya seperti itu. Nah, masyarakat kita dengan adanya inovasi ini cukup terbantu seperti itu karena mereka tidak perlu repot-repot datang ke Dinas Dukcapil yang cukup jauh untuk kecamatan-kecamatan tertentu seperti itu. Kendalanya ada beberapa kendala, terutama masalah sinyal, Pak. Masalah sinyal HP, sinyal internet seperti itu kendalanya itu kami anggap kendala yang sangat kecil seperti itu, karena kami menyarankan masyarakat ketika tidak ada sinyal di HP ataupun laptop, kami minta bantu petugas kita yang ada di desa, kelurahan, dan kecamatan, Pak. Seperti itu.
Nah, ini ternyata ini sangat direspon warga juga seperti itu. Direspon warga, mereka cukup terbantu. Nah, kemudian untuk cakupan kami juga, alhamdulillah Pak, dengan adanya inovasi Pesona Dukcapil ini, target kita tetap berjalan normal ya. Cakupan kita, peningkatan dokumen kependudukan kita juga cukup lumayan bagus seperti itu. Sementara itu Pak. Dengan adanya aplikasi ini, apakah kemudian jumlah layanan jadi lebih meningkat, atau karena memang kemudian masyarakat menjadi lebih sadar atas Adminduk, atau ini lebih pada mengurangi orang berkunjung aja? Untuk pelayanan kita, cakupan penerbitan dokumen kita semakin meningkat Pak. Ya, semakin meningkat dari sebelumnya seperti itu. Ditambah lagi dengan masyarakat sudah berkurang berkunjung ke Dinas Dukcapil. Jadi masyarakat berkunjung ke Dinas Dukcapil itu hanya untuk pengambilan KTP, KIA saja Pak, seperti itu, dan untuk melakukan rekaman. Seperti itu. Artinya ketika kemudian Pesona ini diluncurkan, masyarakat merespon, kemudian ada kesadaran untuk administrasi kependudukan mereka jadi lebih tinggi. Iya Pak, seperti itu. Oke, kalau terkait dengan tadi saya juga melihat kan layanan ada di kecamatan, kemudian di desa, dan dari data mungkin ada 63 desa, 19 kelurahan ya di Bangka ya. Nah, untuk apakah pelayanan di tingkat desa dan kelurahan dan juga kecamatan ini semua sudah terkoneksi dengan aplikasi ini, atau masih ada desa yang mungkin belum memberikan ini? Ya sudah Pak, jadi semua desa, kelurahan, kecamatan semuanya sudah terkoneksi dengan Pesona Dukcapil ini Pak. Jadi intinya kalau di desa, kecamatan, kelurahan, kalau memiliki sinyal internet itu bisa diakses Pak di aplikasi Pesona Dukcapil itu. Seperti itu. Ya. Artinya kesadaran teman-teman di desa terutama untuk kemudian memberikan pelayanan yang lebih untuk urusan administrasi kependudukan menjadi lebih baik ya, karena otomatis ada beberapa layanan bisa dilakukan cukup mereka-mereka yang nggak punya Android atau mereka-mereka yang tidak kenal dengan teknologi itu cukup datang ke kantor desa gitu ya. Ya, jadi kesadaran masyarakat kita akan semakin meningkat meskipun seandainya mereka tidak memiliki HP Android Pak. Jadi misal bisa dibantu oleh petugas yang ada di desa, di kecamatan Pak, dan di kelurahan. Seandainya warga tersebut tidak memiliki HP Android, jadi mereka bisa minta bantu untuk petugas yang ada di desa dan kecamatan. Seperti itu untuk membuka aplikasi tersebut seperti itu. Artinya Pak Mohtar, saya pengen tahu nih, ketika aplikasi itu kan kemudian orang mesti membuat akun dan seterusnya. Ketika ada satu akun itu dia bisa membantu untuk kemudian membuat menginput data kependudukan orang lain juga, atau bagaimana? Ya, untuk satu akun itu kita bisa untuk membuat 5 pemohon Pak. Oke. Untuk satu desa dan kelurahan seperti itu. Nah, kecuali desa. Artinya menjadi lebih memudahkan ketika ada orang yang memang nggak punya HP, nggak kenal teknologi, dia bisa dibantu dengan Dukcapil yang lain, karena akun dia juga bisa membantu untuk melakukan update data. Kira-kira seperti itu ya, Pak Mohtar ya? Ya Pak, benar Pak. Jadi seperti itu. Untuk pemohon itu bisa untuk lebih dari 1 orang. Oke. Untuk di entry data pengajuan dokumen kependudukannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mohtar untuk penjelasannya. Kita akan bergeser ke Kolaka Utara. Halo, Kolaka Utara, Pak Buhari. Ya, halo Pak, selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi ini. Woi, ini
ada gambarnya Prof Yudan itu. Iya, ada gambarnya Pak Surya Koco. Siap. Kita akan coba untuk menyaksikan tayangan yang sudah dikirim teman-teman dari Kolaka Utara. Kemudian kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Buhari. Kita ikutin tayangan dari Kolaka Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kolaka Utara, Veterandes Haji Nur Rahman Umar Eman. Dengan ini menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kolaka Utara, khususnya dalam pengantaran dokumen Adminduk ke rumah masyarakat. Layanan antara dokumen Adminduk ke rumah masyarakat bekerja sama dengan kurir merupakan inovasi yang sangat membantu dalam upaya menerapkan protokoler kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Di samping itu, inovasi ini memberikan kemudahan dalam pelayanan kependudukan, di mana biaya tidak dibebankan kepada masyarakat atau gratis. Inovasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pelayanan Adminduk kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya Kolaka Utara sebagai Kabupaten Madani di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaka Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkembangan di daerah ini terbilang cepat sebagai kabupaten yang baru berusia 17 tahun. Saat ini, daerah yang merupakan buah dari pemekaran Kabupaten Kolaka ini berpenduduk 139.319 jiwa. Demi memaksimalkan pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara tiada henti membuat terobosan dan inovasi. Pelayanan yang profesional menjadi hal yang mutlak. Protokol kesehatan menjadi kewajiban tak tertawarkan. Salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara di tengah pandemi, menggandeng kurir dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, warga tak perlu lagi datang mengantri di Distrik Capil, cukuplah menunggu di rumah masing-masing. Dokumen yang diurus warga akan diantar langsung oleh kurir tanpa dipungut biaya sepeser pun. Secara otomatis, dengan inovasi ini, kerumunan di tengah pandemi bisa dihindari. Bagi wilayah yang jauh dari pusat kota, tak perlu risau, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara akan selalu berkunjung ke desa-desa untuk memberikan pelayanan yang dinamai layanan jebol atau jemput bola.
Bagi warga yang jauh dari pusat kota, tak perlu repot membuang biaya, waktu, dan tenaga ke kota Lasusua. Cukup menunggu layanan jebol di Sdukcapil Kolaka Utara di daerah Anda masing-masing. Tak perlu lama mengantri, dokumen yang Anda urus dipastikan selesai dengan cepat dan tepat. Inovasi antar dokumen ke rumah masyarakat bekerja sama dengan kurir merupakan bagian dari SILAKU. SILAKU merupakan akronim dari Sistem Layanan Adminduk Kolaka Utara. Nah, di dalam SILAKU sebagai sebuah sistem, maka SILAKU ini terdiri ditopang oleh 3 subsistem yang merupakan satu kesatuan. Subsistem yang pertama adalah layanan tatap muka yang dibuka setiap hari termasuk hari libur, Sabtu dan Minggu dan libur nasional. Kemudian juga kita mengadakan jemput bola sampai ke titik pemerintahan paling bawah, yaitu di desa, kelurahan. Kemudian yang subsistem yang kedua adalah layanan online, di mana pada layanan online ini masyarakat mengirim berkas dari rumah sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor. Kemudian subsistem yang ketiga adalah layanan terintegrasi. Layanan terintegrasi ini meliputi 3-in-1, 5-in-1. Artinya masyarakat mengurus satu dokumen, dia akan mendapatkan 3 atau 5 dokumen. Nah, SILAKU ini adalah merupakan suatu inovasi secara garis besar yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan adminduk yang murah, cepat, mudah, dan gratis. Demikian, terima kasih. Kami, Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara, siap mewujudkan layanan madani yang membahagiakan masyarakat. Dukcapil bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Oke, luar biasa ini. Layanan antar tanpa dipungut biaya ini anggarannya gede juga ini Pak Buhari. Punya banyak duit ini layanan di Dukcapil Kolaka Utara. Oke, Pak Buhari silakan berbagi cerita ini. Ini yang unik dari pengantaran tanpa biaya ini mungkin bisa jadi inspirasi dari yang lain ini seperti apa? Karena kalau saya melihat jumlah desanya aja 127, jadi cukup luas juga. Artinya agenda ini dengan dukungan dari Pemda yang luar biasa, atau kemudian ada pertimbangan khusus. Kalau kemudian ada dukungan itu kan berarti teman-teman kepala dinas yang lain perlu belajar ini bagaimana cara melobi anggaran ini. Silakan Pak Buhari. Ya, terima kasih Pak Dirjen Capil yang dalam ini diwakili oleh Pak Direktur Pak Andi, Bapak Ibu Kadis Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemirsa TV Desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen maupun TV Desa. Kami jauh dari pelosok, ya, dari perkotaan. Kita di Kabupaten Kolaka Utara ini Pak Suryo Koce, untuk sampai ke Ibu Kota Kendari perlu waktu 7 sampai 8 jam naik mobil. Cukup jauh. Kemudian untuk inovasi ini kami memang sudah membuat suatu sistem yang kami namakan secara garis besar tadi SILAKU. Itu merupakan akronim dari Sistem Layanan Adminduk Kolaka Utara. Salah satu bagian dari SILAKU ini adalah pengantaran dokumen Adminduk ke rumah masyarakat bekerjasama dengan kurir. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan kurir, sebuah sudah merupakan lembaga. Nah, perlu kita sama-sama pahami bahwa kurir ini Pak Suryo mungkin agak unik
dengan ojol kalau di kota, ojek online. Tapi kami di sini ada perkembangan terakhir, 3 tahun terakhir ini, ada pelaku-pelaku ekonomi, yaitu yang dinamakan kurir. Nah, di sini masyarakat sangat senang menggunakan kurir ini. Biar untuk beli cabai, lombok, sambal terasi, ya segala macam kebutuhan masyarakat bisa dilayani dengan kurir. Ya, kurir. Makanya timbul ide sehingga kami Dukcapil ini kenapa kami tidak memanfaatkan untuk melakukan pengantaran dokumen ke rumah masyarakat. Ya. Jadi prosesnya sangat mudah, Pak Surya Koco. Ya. Masyarakat yang punya teknologi, umpamanya kita sangat sederhana aplikasinya, dia hanya berbasis ke WA yang rata-rata masyarakat punya. Masyarakat tinggal mengirim dokumen melalui WA tadi dengan persyaratan-persyaratan. Masyarakat tidak mempunyai Android misalnya, dia bisa langsung ke kantor atau dia mau melakukan perekaman KTP, dia datang ke kantor. Jadi di kantor hanya sekitar 5-10 menit mereka sudah pulang. Kami hasilnya pada sore hari kami sudah antarkan jam 4 sampai jam 5 sudah ada dokumen dijemput untuk diantarkan ke masyarakat. Nah, terkait dengan biaya, sebenarnya belum besar Mas ya, karena untuk pengantaran satu dokumen atau satu ke rumah itu hanya biayanya 5.000 per pemohon. Ya. Bisa saja dalam satu pemohon ada KTP-nya, ada kartu keluarga, ada KIA dan lain-lain. Itu biaya per pengantaran Rp5.000. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya kalau mau dimasukkan dalam APBD. Jadi biayanya itu Pemda yang tanggung untuk pengantaran dokumen ini. Ya. Kemudian dampaknya sangat bagus sekali, apalagi sebelumnya kami di pelayanan ini hanya tertris pada satu layanan. Sudah dipecah-pecah, ada pengantaran dokumen, ada layanan online. Kemudian kami juga kerja sampai 7 hari dalam 1 minggu. Hari Sabtu, hari Minggu, libur nasional kami tetap produktif di kerja. Kemudian kami untuk desa-desa yang jauh, untuk pengantaran ini masih terlingkup di dalam kota kabupaten. Untuk kota-kota yang jauh kami sudah melakukan tadi jemput bola sudah dijelaskan sampai ke titik level pemerintahan paling bawah. Kami melayani semua jenis dokumen di situ untuk admin duk. Ya, itu sementara sekian Mas Surya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pengantaran itu berarti teralokasi dari APBD ya? Iya, teralokasi dari APBD Mas. Nah mungkin ini perlu berbagi tips nih, bagaimana kepala dinas bisa meyakinkan DPRD dan bupati bahwa kemudian pengantaran ini perlu ditanggung oleh Pemda. Ini kira-kira apa reason atau alasan-alasan yang mungkin bisa disampaikan dan bisa dipahami oleh teman-teman dari penganggaran ini? Halo, Pak Buhari. Oke, sepertinya sinyal kita ke Pak Buhari agak terganggu koneksinya. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengar ulasan dari 2 inovasi ini dari Pak Andi. Bagaimana mencermati atau memandang 2 inovasi yang dilakukan dari teman-teman Kolaka Utara dan teman dari Bangka. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Kembali bersama Ngopi Bareng Dukcapil, sahabat Dukcapil, kerabat desa. Inovasi-inovasi terus dikembangkan oleh teman-teman sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia, dan pagi ini kita mendengar 2 inovasi. Kita ingin mendengar dari Pak Andi dengan 2 inovasi ini, Pak Andi. Apa yang mungkin perlu menjadi catatan atau mungkin perlu kita memberikan apresiasi ke teman-teman ini? Baik, terima kasih Pak Surya Koco yang kami hormati, kerabat desa semua, Bapak Ibu Kadis Dukcapil, Provinsi Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir. Kita Pak Surya Koco punya salam bisa. Ya. Gerakan Indonesia Sadar
administrasi kependudukan. Jadi gerakan ini ternyata menggelinding sampai ke desa, kecamatan, kelurahan, bahkan masyarakat. Salam ini kami harapkan mendarah daging dan kemudian dilanjutkan dengan Dukcapil bisa. Jadi kalau kita punya niat untuk bagian masyarakat, Dukcapil pasti bisa. Inilah yang kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota agar bisa sebuah gerakan yang membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat, Mas Rekoco. Ini dikemas oleh Bapak Ibu Kepala Dinas menjadi sebuah inovasi pelayanan, apalagi di era atau masa pandemi ini, di mana kita tidak boleh berkerumun, tapi kita punya tools, alat, yaitu online, go digital. Masyarakat punya HP untuk berkomunikasi juga. Nah ini dengan adanya ini kita bangun sebuah gerakan yang sadar kependudukan, bagaimana memberikan yang tetap melayani di masa pandemi COVID-19. Jadi Pak Suryokoto akan melihat tempat-tempat kami yang sudah sukses untuk menjalankan pelayanan online ini kalau bahasa Jawanya sepi ing kantor gawe. Jadi padahal mereka sibuk di dalam. Nah ini sepi kantornya, tapi tetap melayani. Gitu. Jadi tetap bekerja, tetap sibuk, tetap terus menerus melayani. Di Kabupaten Bangka Belitung ini aplikasi Pesona Dukcapil tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhtar, sudah sampai ke masyarakat di 63 desa, kelurahan, di mana juga membangkitkan masyarakat di desa yang dari pusat kota dan itu untuk masyarakatnya juga membantu mendampingi masyarakat yang lain. Karena Bapak Ibu yang ingin urus dokumen, mungkin anaknya yang milenial pasti akan membantu bagaimana melakukan permohonan dengan masuk ke user. Ini kan sebuah pembelajaran di masyarakat yang semakin pandai dan semakin cerdas. Ini mendorong juga masyarakat melihat bahwa pemerintah memberikan layanan yang mudah. Kemudian juga ketakutan terhadap COVID-19 itu tidak terjadi, kerumunan, kemudian cepat dan gratis. Mereka di Dukcapil melakukan pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Gratis, murah itu transportnya kan tidak perlu lagi, dokumennya adalah gratis. Nah, kemudian mudahnya pencet-pencet HP gitu. Ternyata benar dokumen yang dihendaki adalah akan datang gitu. Ini juga yang perlu kita apresiasi adalah kerjasama dengan kecamatan, desa, dan kelurahan, Pak Suryokoco. Ini tidak mudah, Pak. Mentransfer sebuah gerakan sadar administrasi kependudukan, kemudian tidak mengganggu aktivitas warga. Ini kan merumuskan itu, Pak. Semangat membantu masyarakat dengan tools aplikasi dan operator yang handal. Operatornya kan banyak sekali, Pak. Masyarakat semakin pandai, operatornya handal, aplikasinya itu mudah, user friendly ya istilahnya kerennya, sangat membantu masyarakat. Kemudian masyarakat semakin tertib administrasi kependudukan. Kemudian juga tenaga kerja, kan ada operator di desa, kelurahan, kecamatan yang bisa diberdayakan, anak-anak muda milenial yang mungkin dulu bekerja di kota, di pabrik mungkin, terus kembali ke desa, dia masih bisa bekerja sebagai operator, sebagai pembantu, sebagai pendamping mungkin nanti inovasi-inovasi yang dibangun di kecamatan, desa, dan kelurahan. Jadi masyarakat tidak langsung berhadapan di kantor untuk dapat pelayanan, tapi ternyata dengan inovasi online, HP, dan aplikasi yang mudah, itu bisa mendapatkan dokumen dengan cepat dan aman. Jadi
mereka tidak perlu transportasi, dan yang penting lagi Pak Sukoco, itu terbebas dari calo dan pungli. Ini untuk Kabupaten Bangka. Selamat Pak Muhtar untuk aplikasi Pesona Dukcapilnya. Nah, sedangkan untuk Pak Buhari ini Kolaka Utara ini menjadikan sebuah inovasi antar dokumen ke rumah dan juga jemput bola atau jebol. Ini juga gerakan yang diinisiasi oleh Bapak Dirjen Dukcapil, Pak Prof. Zudan. Gerakan bisa ini, kemudian Dukcapil bisa, kemudian jemput bola ini sudah betul-betul mendarah daging nih Pak. 5-6 tahun ini mudah-mudahan mendarah daging di seluruh pejabat maupun petugas di Dukcapil. Antar dokumen ini di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ini langsung ke masyarakat Pak Suryo Koco. Rumah-rumah warga Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara, di sana jauh. Inovasi ini sangat membantu dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Biayanya tidak dibebankan pada masyarakat. Tadi ternyata hanya 5.000 ya Pak ya, dan dianggarkan, ini tidak terlalu besar. Dan dalam satu rumah bisa hanya tidak satu, bisa ada 3 in 1, 4 in 1. Gitu. Anak usia yang 17 tahun, mereka betul-betul generasi yang baru ini melihat pemerintah kita adalah pemerintah yang hadir di tengah masyarakat. Meskipun ini adalah termasuk kategori daerah yang kecil penduduknya, di bawah 500.000, namun yang paling penting adalah kepala daerah Pak Suryo Koco itu harus mendukung dan mengapresiasi. Kami akan terus mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten Kota agar dapat berkomunikasi baik dengan kepala daerah Pak Bupati, dan tadi disampaikan Pak Bupati mendukung dan mengapresiasi. Karena kami juga melihat bahwa kami mengukur 50 daerah yang rendah Pak Suryo Koco itu juga berkorelasi dengan itu. Dukungan koordinasi antar perangkat daerah, dan yang paling penting ada dukungan kepala daerah bukan wali kota untuk mendukung dan mengapresiasi sebuah inovasi yang dibangun oleh kepala dinasnya ini kurang gitu Pak. Jadi kami dari pusat akan mendorong terus bahwa mosok kita yang jauh lebih tahu daripada yang dekat gitu. Nah, tentu saja harusnya Pak Bupati mengapresiasi. Kami di selalu memberikan apresiasi yang baik bagi mereka yang sudah bekerja keras dan memberikan inovasi, tentunya juga menjaga ya Pak ya, yang bandel-bandel ini. Dengan pembinaan tentu saja. Kami sedang merevisi Permendagri terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil. Jadi ada nanti inovasi-inovasi juga dari kami terkait dengan pemilihan kepala dinas Dukcapil. Kemudian juga demi rakyat kepada penduduk, ini daerah juga memberikan pelayanan yang profesional. Artinya sumber daya manusia itu akan yang bisa melayani penduduk secara profesional adalah sumber daya yang adaptif terhadap perubahan. Adaptif sumber daya itu yang kecil, yang lincah, yang bisa meningkatkan terus pelayanan secara profesional, tentu saja dengan protokol kesehatan. Inovasi ini menggandeng Pak, yang menggandeng kurir atau layanan kurir, layanan dokumen. Ini juga bisa dilakukan. Di Jawa karena penduduknya lebih banyak, mereka bekerjasama dengan layanan kurir. Ini juga gratis. Kemudian ada juga yang membayar adalah yang meminta, karena jadi itu sebuah pilihan. Silahkan mengambil, diantar, atau cukup dikirim soft copy-nya. Itu ada. Jadi yang penting tidak ada kerumunan, hindari kerumunan. Ini adalah layanan jemput bola yang juga diinisiasi oleh Pak Dirjen Dukcapil, apalagi ini jauh, desa dan kelurahan, jauh sekali. Kemudian
sistem ini harus dibangun sebagai sebuah kebijakan pusat dan pemerintah daerah, kemudian direplikasi sesuai dengan kondisi daerah. Tentu saja banyak kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah, itulah yang sebenarnya sangat mendorong atau membantu dalam inovasi. Yang paling penting lagi adalah komitmen seluruh pihak, baik Dukcapil maupun perangkat daerah yang lain, kepala daerah. Inovasi yang ada di Kolaka Utara ini, inovasi Silaku, yaitu sistem layanan administrasi kependudukan Kolaka Utara. Ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari administrasi kependudukan kepada masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawab kita semua, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dari era atau masa protokol kesehatan ini, tentu saja tatap muka kan dikurangi. Tentu saja dengan online ini semua berjalan dengan baik. Tidak perlu lama mengantri, layanan cepat, murah, gratis, layanan terintegrasi, 3-in-1, 4-in-1, itu yang dilakukan. Kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota terkait daftar Pak keluhan masyarakat yang muncul gitu, dan juga solusinya. Tolong ini Bapak Ibu teman-teman semua untuk segera mengambil solusi apabila terjadi keluhan-keluhan masyarakat. Misalkan Pak, misalkan proses pelayanan yang lama. Ini kan solusinya coba melihat 19 tahun 2018 tentang layanan. Ini bisa. Kemudian antrian yang panjang dan lama, ini juga solusinya online. Petugas yang kurang ramah, ini tentu saja pelatihan petugas. Petugas yang tidak ramah berarti jangan di front office, taruh di back office saja, karena memang talentanya, mukanya memang ramah gitu. Ngajak perang gitu Pak. Jadi kalau muka-muka yang kurang menarik jangan ditaruh di depan gitu Pak. Perang, Pak. Ada evaluasi, yang penting evaluasi secara berkala. Jadi mungkin ada pengaduan yang disiapkan Pak Kadis. Jadi bisa dievaluasi. Kemudian tempat layanannya yang nyaman, ya. Jaga jarak, tidak berjubel. Ini kan solusinya juga online juga, antrian dan lain-lain. Kemudian pelayanan yang tertib sesuai prosedur, ini harus ada SOP-nya, ada garis line ya Pak ya, ada antrian kursi, ada garis. Kemudian juga ini juga mungkin Pak Kadis atau pejabat harus selalu mengontrol tentang keluhan teknik, server, jaringan, perekaman. Nah ini pimpinan kepala dinas harus punya nomor telepon, WA-nya, tim teknis, server dan jaringan. Jangan sampai ini hanya merupakan alasan dari petugas gitu, bahwa jaringan down, mati ini, padahal ternyata belum dicolokin ke listrik Pak, atau saklarnya masih belum on, masih off gitu. Nah ini kan juga perlu dikontrol atasannya secara berjenjang. Ini kemudian prosedur yang masih panjang, alhamdulillah Pak Dirjen memanfaatkan TikTok, Pak. Ini sebuah inovasi Pak Dirjen yang sangat luar dugaan gitu, bahwa ternyata respon masyarakat itu hampir 30 juta ya. Hampir saya lihat di aplikasi grup SD, SMP, SMA, kuliah, arisan, keluarga, ada TikToknya Pak Dirjen. Dan itu jadi jaminan bahwa Pak Dirjen juga menyatakan silahkan menghubungi nomor call center ini, silahkan laporkan ke saya, produktif sekali. Jadi semakin menurun keluhan masyarakat. Yang kemarin kita buka, kemudian banyak, itu bukan berarti semakin banyak. Ini semakin detail Pak. Yang dulunya ngantri, nggak ngeluh, lama nggak ngeluh, sekarang ngeluh Pak. Jadi semakin baik, semakin selalu ditindaklanjuti oleh
Kepala Dinas Dukcapil dan masyarakat semakin puas. Demikian Surya Kocal sampaikan. Mungkin berkenan Pak Dirjen kalau sudah hadir untuk menambahkan atau ada hal lain. Monggo Pak Dirjen. Oke, terima kasih. Audionya videonya nggak keluar sepertinya Prof Judan sedang ada agenda yang lain yang tidak bisa bergabung di forum ini. Tapi ada sisa waktu kita pengen memperdalam kembali ke Pak Buhari tadi tentang Kolaka Utara, pengantaran tanpa biaya yang ditanggung oleh APBDes. Ini menurut saya menarik untuk kemudian bagaimana sih komunikasi dengan teman-teman di DPRD dan di kepala daerah untuk kemudian sepakat diberikan dukungan itu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Surya Koco ya. Sebenarnya untuk menggolkan ide ini tidak terlalu susah ya. Kami hanya menyampaikan bahwa visi misi Bupati Kolaka Utara adalah mewujudkan layanan madani atau di Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian sinergi dengan visi Ditjen Dukcapil yaitu membahagiakan masyarakat. Nah, berawal dari visi misi ini, maka itulah yang kami sampaikan ke pengambil kebijakan bahwa kami akan memberikan layanan yang mudah, murah, dan gratis. Nah, sebenarnya tidak terlalu susah menggolkan ide ini, Mas. Ya, seperti kita sampaikan apa latar belakang untuk memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat dan gratis. Oke, di Zoom meeting kita ada Mas Richard Effendi tadi menyampaikan pertanyaan terkait mempermudah layanan di kelurahan atau desa yang sudah terjangkau inovasi, membuat warung Dukcapil, menampung pembuatan dokumen dan seterusnya dari Bandung. Saya pikir dari dua ini di Pak Mohtar di Bangka juga pelayanan sampai di tingkat desa kelurahan ya Pak Mohtar ya? Halo? Audionya Pak? Halo? Iya Pak, jadi untuk pelayanan kita memang sudah sampai ke tingkat desa dan kelurahan Pak. Jadi sistem online itu memang aplikasi Pesona Dukcapil itu memang tujuan kita memang untuk kepada warga yang ada di pelosok-pelosok desa, kelurahan dan kecamatan Pak, seperti itu. Karena sistem kita sekarang sudah online, jadi kita dengan inovasi itu masyarakat akan terbantu seperti itu. Mereka tidak perlu datang lagi ke Dukcapil. Jadi cukup mereka membuat akun, membuat register akunnya, kemudian login, kemudian pilih pengajuan menunya apa saja yang mau diajukan. Nah, kemudian kita ada informasi bahwa dokumen kependudukannya itu sudah selesai, bisa dicetak sendiri seperti itu, Pak. Jadi ini sangat membantu masyarakat karena mereka bisa mencetak aktenya di rumah, Pak. Bisa mencetak di rumah ataupun kalau tidak punya printer bisa menumpang di kantor desa ataupun di kelurahan. Oke. Artinya kalau saya menangkap sebenarnya layanan-layanan dari Sahabat Dukcapil ini sebenarnya sudah masuk sampai di wilayah desa kelurahan, walaupun mungkin di beberapa kabupaten masih ada yang belum 100%, tetapi kalau untuk Kolaka Utara tadi, untuk Bangka udah 100% sampai di desa kelurahan ya Mas ya? Sudah Pak, sudah, Alhamdulillah sudah Pak. Kolaka Utara juga sudah total desa kelurahan sudah tercover dengan layanan ini? Kalau untuk kan kita ada dua model layanan, ada dijemput bola dengan pengantaran dokumen. Kalau pengantaran dokumen ini masih terpusat pada ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk jemput bola yang jauh-jauh dari ibu kota kabupaten ya kami lakukan dengan jemput bola. Sudah menjangkau seluruh 133 desa kelurahan. Layanan Dukcapil juga dilakukan di desa-desa yang ada di Kolaka Utara? Bisa Pak, dengan melalui layanan online tadi, mereka bisa mencetak
di kantor desa atau masyarakat bisa menumpang di kantor desa untuk mencetak dokumennya, Pak. Di luar KTPL dan iya. Oke. Ini ada pertanyaan ini untuk Kolaka Utara dari Irkam Bagus. Jadi mohon izin bertanya kepada Dinas Dukcapil Kolaka Utara, selain layanan SI Laku yang sudah dipaparkan tadi, apakah sudah ada inovasi khusus atau aksesibilitas untuk pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas dan layanan jemput bola? Kemudian mengingat masyarakat penyandang disabilitas ini kesulitan dilakukan perekaman. Ini khususnya untuk teman-teman yang masyarakat yang gangguan mental atau orang gila. Ini bisa diberikan respon karena ini pertanyaan khusus dari mahasiswa UNS ke Dinas Dukcapil Kolaka Utara. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Surya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk layanan disabilitas, orang gangguan mental, orang tua jompo yang tidak bisa ke kantor, ya kami bisa dihubungi, Pak. Ya dihubungi melalui nomor layanan. Kami akan datang ke rumah masyarakat dan ini sudah sering kami lakukan. Ya, dimanapun titiknya kami akan datang. Kalaupun dia tidak ada signal di daerahnya, kami ambil offline. Nanti setelah ke kantor kami cetak, kami antarkan kembali dokumennya ke para penyandang disabilitas. Terima kasih. Oke, artinya jemput bola ini pun juga dilakukan untuk penyandang disabilitas dan penduduk yang punya keterbatasan mental atau orang gila itu tetap dilakukan pelayanan dengan cara jemput bola tadi. Betul ya? Mas tetap, Pak. Buhari ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk respon, untuk waktunya Mas Muhtar, matur nuwun Mas Buhari. Terima kasih Pak Andi sudah berkenan mewakili Prof. Zudan. Ini luar biasa, ide-ide inovasi dari sahabat Dukcapil akan selalu kita eksplor, kita sampaikan ke publik untuk bisa menjadi tambahan semangat, untuk bisa menjadi tambahan wawasan dan kemudian menjadi ide-ide untuk kemudian bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Sampai di sini ngopi bareng Dukcapil, kita akan ketemu di hari Senin pekan depan. Salam Dukcapil bisa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Bisa. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.